wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Al-Furqan TV dan juga di radio Al-Furqan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan juga karunia kepada kita semuanya. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melanjutkan lagi kajian yang membahas tentang masalah sunnah-sunnah dalam sehari dan semalam. Dan kita masih dalam pembahasan yaitu sunnah-sunnah qiyamul lail. Ya, sunnah-sunnah qiyamul lail, sunnah-sunnah dalam salat malam atau salat tahajud atau ya qiyamul lail, dan juga masuk di dalamnya salat witir. Dan sekarang ya kita masuk pada pembahasan yang keempat ya, di antara sunnah-sunnah dalam salat lail atau qiyamul lail. Yang keempat, minas sunnati ayyatiya bil istiftahat al-warida fi salatil lail. Minas sunnah, di antara sunnah, ayyatiya bil istiftahat, supaya membaca dengan bacaan-bacaan istiftahat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika salat malam. Jadi yang keempat, sunnahnya adalah disunnahkan ketika salat malam itu membaca bacaan zikir atau doa-doa istiftahat yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa istiftah atau zikir istiftah atau bacaan istiftah ya, dia adalah bacaan atau zikir-zikir yang diucapkan setelah takbiratul ihram. Jadi yang diucapkan setelah takbiratul ihram. Jadi seorang ketika mau salat, kemudian dia takbiratul ihram membaca Allahu Akbar, ya maka setelah takbiratul ihram disunahkan membaca zikir istiftahat atau doa istiftah sebelum membaca surat Al-Fatihah. Dan ini sunnah ya bagi orang yang salat siapapun saja atau salat apapun saja, pada salat wajibkah ya atau salat sunnah, salat ketika siang hari atau malam hari, maka disunahkan ya untuk membaca doa istiftah ya sebelum membaca surat Al-Fatihah. Sebagaimana hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ini habis membaca takbiratul ihram, ya Nabi itu diam. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau ucapkan wahai Nabi? Ya ketika kamu ini ya diam setelah membaca takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah. Ya kemudian Nabi mengatakan ya baca doa istiftah, baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya dan juga seterusnya atau dengan doa istiftah yang lainnya.
Dan juga ya disunahkan ketika salat malam itu membaca zikir istiftahat atau bacaan istiftah yang khusus yang ada ya pada salat malam. Yang ada pada salat malam, karena Nabi SAW ya ketika salat malam itu membaca bacaan istiftah ya tersendiri yang khusus ketika salat malam. Wa min dzalika, dan di antara hal itu ya di antara bacaan istiftah yang pertama maja fi sahih Muslim, yang datang dalam sahih Muslim, yang ada dalam sahih Muslim min hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan kana ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail iftataha salatahu Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimil ghaibi was syahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Jadi sebagaimana hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail, apabila bangun malam hari untuk salat, iftataha salatahu, Nabi ini membuka salatnya, membaca doa istiftah atau dzikir istiftah dengan bacaan Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi was syahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasa'u ila siratim mustaqim. Ini doa istiftah yang datang, yang ada dari Nabi SAW, yang dibaca oleh Nabi SAW ya ketika salat malam. Jadi yang pertama Allahumma rabba Jibril, ya Allah Tuhannya, Robnya Jibril, malaikat Jibril, wa Mikail, juga malaikat Mikail, wa Israfil, juga malaikat Israfil. Jadi Allah, ya Allah, Rabbnya malaikat Jibril yang bertugas untuk menurunkan wahyu, wa Mikail, juga malaikat Mikail, wa Israfil, juga malaikat Israfil yang bertugas untuk meniup sangkakala, fatiras samawati wal ard, yaitu pencipta langit dan juga bumi, yang menciptakan langit dan juga bumi, alimal ghaibi was syahadah, yang maha mengetahui yang ghaib dan yang nampak, yang kelihatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang ghaib, yang enggak kelihatan, dan juga yang nampak. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkaulah ya Allah yang menghukumi, yang mengadili di antara hamba-hambamu fima kanu fihi yakhtalifun, ya ketika mereka ini berselisih. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi, tunjukkanlah aku ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku ya Allah, lima ikhtulifa fihi minal haqqi, apabila ya diperselisihkan di dalamnya, minal haqqi, dari kebenaran, biidnik, dengan izinmu, innaka tahdi man tasa'u ila siratim mustaqim, engkaulah pemberi hidayah siapa yang kau kehendaki ke jalan yang lurus. Ya, ini doa istiftah yang pertama yang dibaca oleh Nabi SAW ketika salat malam, ya ketika salat malam. Kemudian juga ya ada doa istiftah yang kedua, yang maja fi sahihain, juga yang datang dalam sahihain, dalam Bukhari dan juga Muslim, min hadisi Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
idza tahajjadah minal laili qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat tahajud, ya salat malam, Nabi mengatakan dalam doa istiftahnya, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihinna antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qawlukal haqqu wa liqa'ukal haqq wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun was sa'atu haqqun Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Ini doa istiftah yang kedua. Dibaca istiftah yang kedua itu Allahumma lakal hamdu, ya Allah, engkau adalah segala pujian, pemilik segala pujian. Anta nurus samawati wal ar, engkau adalah cahaya langit dan juga bumi. Walakal hamdu, dan untukmu segala pujian. Anta qayyimus samawati wal ar, engkau adalah pemilik langit dan bumi. Engkau adalah pengurus, penjaga langit dan juga bumi. Walakal hamdu, dan untukmu segala pujian. Anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna, engkau adalah pemilik, engkau adalah Rabb, Tuhan langit dan juga bumi. Wa man fihinna, dan siapa yang ada dalam bumi dan langit. Antal haqqu, engkau adalah yang benar. Wa wa'dukal haqqu, dan janjimu adalah benar. Wa qaulukal haqqu, dan ucapanmu adalah benar, haqqun. Wa liqa'ukal haqqu, dan pertemuan denganmu adalah benar. Pertemuan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Wal jannatu haqqun, dan surga adalah haqqun, surga adalah benar, nyata adanya. Wan naru haqqun, dan juga neraka adalah benar. Wan nabiyyuna haqqun, dan semua para nabi adalah benar. Semua para nabi mencakup di dalamnya adalah para rasul adalah haqqun. Was-sa'atu haqqun, dan hari kiamat adalah benar. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepadamu saya ini berserah diri. Kita ini menyerah diri, ya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bika amantu, dan denganmu kami ini beriman, saya ini beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu lah saya ini bertawakal. Ya kepadamu lah ya kami ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mengkhususkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu lah kami ini kembali. Kami ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bika khasamtu, dan denganmu saya ini berdebat. Denganmu ya Allah saya akan mendebat ya musuh-musuhmu yang menyeleweng ya dari sunnah dan yang syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu lah saya ini berhukum. Faghfirli ma qaddamtu, maka ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu. Jadi ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu ya Allah. Wa ma akhartu, dan yang terakhir. Wa ma asrartu, dan yang tersembunyi. Wa ma a'lantu, dan apa yang nampak. Anta ilahi, engkau adalah Tuhanku, engkau adalah sesembahanku. La ilaha illa anta,
Ya, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Ini adalah doa istiftah yang kedua yang disyariatkan, yang disunnahkan, yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika pada malam hari. Oleh karena itu ya seorang ya ketika salatul lail, salat malam, hendaknya dia mengkhususkan dengan doa istiftah yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam. Kalau dia belum hafal, ya kalau kita belum hafal, maka apa? Segera untuk menghafalnya. Karena ini yang dilakukan, yang dilaksanakan, yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika salat malam. Jadi yang sunnah ketika salat malam ya supaya membaca zikir istiftah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika salat malam. Karena apa? Salat malam itu lebih panjang, lebih lama daripada salat pada siang harinya. Oleh karena itu doa istiftahnya juga harus panjang. Harus panjang ya, lebih panjang ya daripada salat daripada bacaan istiftah pada salat-salat yang lain. Dan juga yang sunnah itu apa? Tidak menggabungkan di antara doa-doa istiftah ini. Jadi enggak menggabungkan ya di antara doa-doa ini. Jadi cukup salah satunya saja. Ya cukup salah satunya saja. Jadi mau doa yang pertama Allahumma robba Jibril wa Mikail, atau mau doa membaca doa yang kedua Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ar, ya juga diperbolehkan. Jadi mencukupkan dengan salah satu dari zikir ini. Jadi tidak dibaca semuanya. Dan juga ya seandainya dia membaca dengan doa istiftah yang lain, ya zikir istiftah yang lain ya juga diperbolehkan. Ya misalnya dia membaca Allahumma ba'id baini, atau wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ar, atau doa dengan doa yang lain itu diperbolehkan. Tapi yang lebih afdal itu apa? Tidak monoton itu saja. Jadi yang lebih afdal adalah tidak monoton, tidak selalu itu saja yang dibaca, tapi adalah gonta ganti. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ya ketika salat itu apa? Ya berbeda-beda macam doa istiftahnya. Ya kadang kalau salat ini ya baca dengan doa istiftah ini. Ya ketika salat yang lain ya baca dengan doa istiftah yang lainnya. Jadi yang lebih afdal adalah supaya tidak monoton ya semua salat satu doa. Nah, satu doa istiftah. Karena apa? Ya, kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling afdal adalah kadang ini ya kadang dengan doa istiftah yang lainnya. Kenapa? Karena itu lebih mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika berdoa ya melakukan ini dan melakukan itu. Ya kadang baca doa ini, ya kadang baca doa yang lainnya. Kemudian yang kedua, bisa mengamalkan semua hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa diamalkan. Karena hadis tentang masalah doa istiftah ada yang ini, ada yang lainnya. Ini semuanya diamalkan. Ya, kemudian yang ketiga, ya tidak meninggalkan zikir-zikir yang lain. Ya, tidak meninggalkan zikir-zikir yang lain. Ya, kalau kita baca satu saja, monoton itu saja, maka yang lain ditinggalkan. Ya, yang lainnya akan ditinggalkan. Ya, kemudian yang keempat, ya supaya tidak lupa. Ya, tidak lupa dengan zikir yang lain. Ya kalau kita hafal semua doa istiftah, maka supaya lebih terjaga ya kita bacanya apa? Selang-seling. Ya kadang ini kadang yang lainnya. Dan itu apa? Bisa memperkuat hafalan kita supaya nggak lupa ya dengan zikir-zikir yang lainnya. Kemudian yang kelima lah lebih menghadirkan hati. Ya lebih menghadirkan hati. Kalau satu doa saja ya monoton langsung otomatis. Kita sholat Allahu Akbar langsung baca doa itu aja kan otomatis ya tanpa menghadirkan hati. Tapi kalau kita sering ya ganti-ganti ya lebih menghadirkan hati. Jadi hati kita ini lebih hadir. Oh ya, ketika sholat ini saya baca doa istiftah ini. Ketika sholat yang lain ya baca doa yang lainnya. Ya baca zikir yang lain.
Yang kemudian yang keenam, ya jadi manusia itu bisa punya pilihan, ya punya pilihan. Apabila dia ingin memperpanjang salatnya, ya maka membaca doa istiftah yang panjang. Tapi kalau dia ingin meringkas salatnya, ya meringankan salatnya, ya maka dengan baca doa istiftah yang pendek, yang lebih sedikit. Jadi kalau dia sedang rajin, ya sedang semangat, maka baca doa yang lebih panjang. Ya lebih panjang, ya tergantung dianya. Di manusia itu punya pilihan. Jadi kalau misalnya ya salat malamnya ingin panjang, ya ketika salat malam maka membaca doa yang panjang, zikir yang panjang ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan yang kelima. Yang kelima dari sunnah qiyamul lail. Minas sunnati ayyutila qiyamahu wa ruku'ahu wa sujudahu. Termasuk sunnah supaya memperpanjang berdirinya. Wa ruku'ahu dan rukuknya, wa sujudahu dan sujudnya. Jadi antara sunnah salat malam adalah supaya memperpanjang berdirinya. Berdirinya, qiyamnya, berdirinya apa supaya panjang. Ya bagaimana cara memperpanjang berdirinya? Ya dengan baca doa istiftah yang lebih panjang. Kemudian membaca surat-surat yang panjang. Itu sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika qiyamul lail, ketika salat malam, salat tahajud. Kemudian wa ruku'ahu dan juga rukuknya. Jadi rukuknya diperpanjang. Ya bukan berdirinya saja yang panjang, tapi rukuknya sebentar rendah, tapi harus adil. Ya harus adil di antara rukun-rukun salat. Kalau berdirinya panjang, maka apa? Rukuknya juga panjang. Wa sujudahu dan juga sujudnya. Ya sujudnya juga diperpanjang. Ya diperpanjang kalau berdirinya panjang, ya rukuknya panjang, sujudnya juga panjang. Itu lebih adil. Ya lebih adil dalam salat. Fatakunu jami'u arkanis salatil fi'liyah qaribatan minas sawa. Maka menjadilah semua rukun-rukun salat, rukun-rukun perbuatan dalam salat itu mendekati sama. Jadi menjadilah semua rukun-rukun salat yang berupa perbuatan, rukun perbuatan ini apa menjadi sama. Jadi mendekati kesamaan. Mendekati sama, bukan maksudnya ketika berdirinya setengah jam, rukuknya setengah jam, enggak, atau sujudnya setengah jam, enggak. Dimaksudnya apa? Kalau berdirinya lama, maka seharusnya ketika rukuk juga lama. Tapi enggak mengharuskan persis. Tapi maksudnya apa ya? Rukuknya diperpanjang sebagaimana berdirinya diperpanjang. Juga sama, sujudnya juga diperpanjang. Sujudnya diperpanjang karena berdirinya panjang, rukuknya panjang, maka sujudnya juga agak lama. Jadi diperpanjang sedikit. Ya sehingga apa lebih adil dalam mengerjakan rukun-rukun salatnya. Nah, jadi ya ketika salat itu kalau salatnya berdirinya panjang, maka rukun perbuatan yang lain ya kayak rukuknya, sujudnya, duduknya itu apa lebih diperpanjang lagi. Lebih diperpanjang lagi. Nah, karena ini ya sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sebagaimana hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika ada Abi Salamah radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika di bulan Ramadan. Jadi dia ini bertanya kepada Nabi tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang di bulan Ramadan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wa ala khairihi ala 11 rakaatan. Nabi ini enggak pernah ya melebihi di bulan Ramadan dan juga yang lain dari 11 rakaat. Yusolli arba'an. Nabi ini salat 4 rakaat. 4 rakaat dengan 2 kali salam. Bukan 4 rakaat 1 kali salam, tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam kemudian istirahat. Kemudian Aisyah mengatakan, "Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna." Janganlah engkau bertanya tentang bagaimana kebaik-baiknya salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga panjangnya salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baik.
juga tul, panjang. Salatnya Nabi SAW adalah panjang. Husnihinna, kebaikannya ini berkaitan dengan hay'ah, bentuknya. Di bentuknya salatnya Nabi SAW itu adalah baik. Jadi bentuknya baik ya, bacaannya baik. Ketika salat ya khusyuk, ya tomaknina. Jadi bentuknya tuh baik, enggak cepat ya seperti ayam mematok makanan. Ya, tapi apa ya baik ya, ketika berdiri baik, ketika rukuk juga baik, ya ketika i'tidal juga baik. Kemudian watulihinna, ini kadarnya. Ya kadarnya juga baik, itu panjang. Ya, salatnya adalah panjang. Jadi salatnya Nabi SAW ketika pada bulan Ramadan atau salatul qiyamul lail itu adalah salatnya panjang. Ya, salatnya panjang. Nah, dan juga hadis Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah bin Mas'ud yang pernah mengatakan dalam hadis Muslim, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya ini pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atala. Ya, kemudian Nabi ini memperpanjang salatnya lama. Hatta hamamtu bi amri su'in, sehingga saya ini berkeinginan untuk perkara yang jelek. Ya, jadi sampai Abdullah bin Mas'ud ini karena Ibnu Mas'ud ini karena salatnya Nabi ini lama, ya sehingga Ibnu Mas'ud ini berkeinginan untuk melakukan kejelekan. Qala, ada seorang sahabat mengatakan, "Qil, bagaimana? Wa ma hamamta bi, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan dengannya?" Qala, Ibnu Mas'ud mengatakan, "Hamamtu an ajlisa wa ada'ahu." Ya, saya ini ingin untuk duduk dan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya ya dalam hadis ini bahwa salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah panjang. Ya, salatnya panjang ya, bukan pendek. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, salatnya ketika salat malam ya itu adalah panjang. Ya, sampai-sampai Ibnu Mas'ud ini berkeinginan untuk melakukan kejelekan. Dan kejelekannya apa? Ingin meninggalkan Nabi SAW dan duduk ya di belakang Nabi. Ya, tapi Ibnu Mas'ud ini enggak melakukannya. Ya, tidak melakukannya. Nah, juga dalam hadis yang lain yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya salatnya Nabi SAW ketika sujud itu bagaimana? Yajudu sajdata min dzalika qadra yaqra wa khadukum khamsina ayatan. Ya, ketika Nabi ini sujud, ya sujud itu apa kadarnya? Ya semisal salah satu di antara kalian membaca 50 ayat. Ini sujudnya Nabi. Ya, sujud Nabi itu panjang ya, seakan-akan orang baca Al-Qur'an sebanyak 50 ayat. Ya mungkin setengah jam atau ya nggak sampai lah 15 menitan. Jadi antara orang membaca 50 ayat dari ayat yang nggak terlalu panjang, yang nggak terlalu pendek. Ini ukuran sujudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan yang kelima, yang keenam di antara sunnah-sunnah dalam qiyamul lail, ayatiya bisunanil waridati fi qiraatihi, supaya melaksanakan sunnah-sunnah yang datang dari Nabi SAW tentang bacaannya. Maksudnya apa? Bacaan ketika salat malam itu harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jadi melaksanakan sunnah-sunnah yang datang fi qiraati, dalam bacaan salat malamnya. Wa min dzalika, dan di antara hal itu di sini disebutkan ada 3 sunnah. Ada 3 sunnah yang disyariatkan. Yang pertama, ayyaqra'a mutarassilan. Ayyaqra'a mutarassilan, supaya membacanya dengan cara perlahan-lahan atau ya tidak tergesa-gesa, dengan cara yang tenang, dengan yang tartil. Jadi yang pertama, ayyaqra'a mutarassilan, supaya membaca Al-Quran, ya membaca ayat Al-Quran, membaca surat Al-Quran ketika salat lail itu mutarassilan, ya perlahan-lahan, ya tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Jadi harus dengan tenang, harus membacanya apa? Dengan cara tartil. Jadi membacanya dengan cara tenang, ya enggak tergesa-gesa. Wal maksud annahu la yakhdar. Dan maksudnya itu apa? Tidak cepat-cepat, ya tidak meluncur gitu saja, atau enggak nerocos gitu saja.
Tapi apa ya, pelan-pelan. Maksudnya apa? Lafadznya dipelankan sehingga nampak makhrajnya. Ya, nampak huruf-huruf Al-Qur'an. Ya, kalimat-kalimat Al-Qur'an. Au yahudzul qira'ah haddan. Ya, atau membacanya dengan mempercepat. Jadi maksudnya apa? Tidak mempercepat membacanya. Ya, harus dengan pelan-pelan. Jadi membaca Al-Quran ketika salat qiyamul lail ya dengan perlahan-lahan, ya dengan pelan, ya tidak tergesa-gesa tapi dengan tenang, ya dengan cara yang tartil. Dan juga ya tidak terlalu lambat. Juga tidak terlalu lambat. Jadi tengah-tengah antara lambat dan juga cepat. Jadi tengah-tengah. Jadi santai saja dengan cara tartil. Ya ketika membaca Al-Quran. Karena kalau lambat ya bisa membosankan. Orang yang mendengarkan pun nggak enak kalau terlalu lambat. Dan juga sama kalau terlalu cepat juga nggak enak. Jadi harus tengah-tengah antara tidak lambat dan juga tidak cepat-cepat. Karena tujuannya? Nah, ketika membaca Al-Quran adalah untuk memahami makna Al-Quran. Dan juga untuk mentadaburi isi Al-Quran, makna Al-Quran. Juga supaya tidak salah dalam membaca Al-Quran. Ya, supaya tidak salah membaca Al-Quran. Karena orang yang ketika dia kecepatan membaca Al-Quran, yang pertama dia nggak akan bisa memahami isi Al-Quran, nggak akan bisa mentadaburi isi Al-Quran. Kemudian yang ketiga mungkin terjadi kesalahan. Ya, kesalahan dalam lafaz atau melafadzkan atau kesalahan dalam lisannya ketika membaca Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Dibaca Al-Quran dengan cara tartil yang pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin. Al-Qur'anan dan Al-Qur'an ini faraqna, kami pisah-pisah. Ada yang madaniyah, ada yang makkiyah. Ada yang turunnya per ayat, ada yang satu surat, ada yang langsung dibagi-bagi. Kenapa? Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin. Supaya engkau wahai Nabi membacakannya kepada manusia 'ala muqsin, dengan pelan-pelan. Jadi Al-Qur'an itu turunnya jadi 'ala muqsin, dengan cara pelan-pelan. Jadi membacanya tidak tergesa-gesa. Nah. Kemudian yang ayyuqati'a qira'atahu ayatan, supaya memotong bacaannya per ayat atau satu ayat. Jadi supaya membaca Al-Quran itu per ayat. Jadi satu ayat. Jadi qul huwallahu ahad, kemudian Allahus samad. Jadi per ayat. Wal maksud annahu la yasilu ayataini. Dan maksudnya tidak langsung menyambung dua ayat. Jadi maksudnya tidak langsung menyambung dua ayat, tapi per ayat. Jadi enggak langsung menyambung dua ayat. Misalnya qul huwallahu ahadunillahu samad. Jadi enggak disambung, jadi pelan, ada satu ayat. Au salasin, atau langsung disambung 3 ayat. Min duni tawakkuf, tanpa berhenti. Bal yaqifu inda kulli ayatin, bahkan berhenti pada setiap ayat. Jadi sunnahnya berhenti pada setiap ayat. Jadi ketika membaca satu ayat, berhenti dulu untuk mengambil nafas. Kemudian membaca ayat yang selanjutnya, supaya lebih kuat. Juga nggak gampang capek, nggak ngos-ngosen ketika membaca Al-Quran. Jadi lebih mudah dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yang jim, idza marra bi ayati tasbih sabbaha. Idza marra bi ayati tasbihin sabbaha. Dan apabila melewati ayat tasbih, maka membaca tasbih, membaca subhanallah. Jadi kalau menemukan melewati ayat-ayat bacaan tasbih, maka membaca tasbih. Misalnya mengatakan ketika membaca sabbihisma rabbikal a'la, maka membaca subhanallah atau membaca subhana rabbiyal a'la.
atau misalnya ketika membaca ayat fasabbih bismi rabbikal adzim dalam surat Al-Waqiah, maka disunahkan supaya apa? Bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca subhanallah atau membaca subhana rabbiyal adzim. Wa idza marra bi ayati su'alin sa'ala, dan apabila melewati ayat permintaan, ayat permohonan, sa'ala, maka memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika melewati ayat permintaan, ayat doa, ayat permohonan, maka diharuskan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Disunahkan ya supaya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika membaca ayat dalam surat Al-Furqan ayat 65, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzab jahannam. Walladzina yaqulun, dan orang-orang yang mengatakan rabbana srif 'anna, ya Allah palingkan dariku adzab jahannam, siksaan api neraka jahannam. Maka apa? Berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan ya dari api neraka. Jadi kalau ada melewati ayat-ayat permohonan, permintaan atau doa, maka segera untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi ayati ta'awudin ta'awwada, dan apabila melewati ayat ta'awud, maka apa? Segera untuk meminta ta'awud. Jadi kalau melewati ayat perlindungan, maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting kalau melewati ayat-ayat tadi, ya ayat tasbih, maka bertasbih. Kalau melewati ayat permohonan, maka minta permohonan. Kalau melewati ayat perlindungan, maka meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melewati ayat yang berkaitan dengan neraka, maka segera berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kalau melewati ayat-ayat surga, maka meminta surga. Kalau melewati ayat-ayat rahmat, maka meminta rahmat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melewati ayat misalnya Ghafurur Rahim, maka meminta ampunan, minta ghafur, minta permintaan ampunan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalilnya wa yadullu ala ma taqaddama, dan menunjukkan tentang apa yang telah lalu dari pembahasan ini. Hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, itu hadisnya Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia mengatakan shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ini pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hudzaifah ini pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjadi imam, Hudzaifah makmumnya. Faftataha al-Baqarah, kemudian Nabi ini membuka surat Al-Baqarah. Setelah baca Al-Fatihah, baca surat Al-Baqarah. Fakultu, maka Hudzaifah mengatakan, ya ketika Nabi membaca Alif Lam Mim, ya Al-Baqarah, kemudian Hudzaifah mengatakan dalam hatinya, yarka'u indal mi'ah, mungkin Nabi ini akan ruku pada pada ayat yang ke-100. Jadi Hudzaifah berkata dalam hatinya, ya mungkin Nabi nanti bacanya sampai 100 saja, sehingga nanti rukuknya di ayat yang 100. Summa madha, kemudian berlalu salatnya. Fakultu, lalu saya mengatakan dalam hatinya, ya ketika sudah lewat ayat 100, Nabi masih lanjut. Kemudian dia mengatakan yusolli biha fi rak'atin, mungkin Nabi ini salat ya dengan surat Al-Baqarah ini dalam satu rakaat. Jadi mungkin Nabi ini membaca surat Al-Baqarah ini sampai habis untuk satu rakaat. Ketika habis Al-Baqarah langsung ruku. Famadha, Quran berlanjut lagi, Nabi lanjut. Fakultu yarka'u biha, kemudian saya mengatakan, Hudzaifah mengatakan mungkin Nabi akan ruku. Ternyata apa? Enggak. Summaftataha An-Nisa, ya kemudian Nabi membuka surat An-Nisa. Habis Al-Baqarah habis, lanjut lagi ya surat An-Nisa. Menunjukkan bahwasanya apa? Nabi ini ketika sholatnya panjang. Al-Baqarah aja nggak cukup untuk satu rakaat, tambah lagi surat An-Nisa. Faqara'aha, kemudian dibaca oleh Nabi sampai habis surat An-Nisa. Summa iftataha ala Imran faqara'aha,
Kemudian Nabi setelah habis surat An-Nisa membuka lagi surat Ali Imran. Ya, sampai habis. Ya, dibaca sampai habis. Jadi Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, ya kemudian Ali Imran. Ini menunjukkan bahwasanya apa, ketika dalam salat ya boleh membaca surat Al-Qur'an tidak berurutan, ya tidak berurutan. Kemudian yaqra'u mutarassilan. Bacaannya Nabi ini mutarassilan, yaitu ya perlahan-lahan, ya tidak tergesa-gesa. Dibacaannya Nabi ini pelan-pelan, ya perlahan-lahan. Idza marra bi ayatin fiya tasbihun sabbaha. Dan apabila Nabi ini melewati ayat yang di dalamnya ada tasbih, ada ya tasbih, sabbaha, maka apa, Nabi ini bertasbih. Jadi ketika Nabi ini melewati ayat tasbih, maka Nabi mengatakan subhanallah atau subhana rabbiyal adzim, subhana rabbiyal a'la, sesuai dengan kalimatnya. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Dan apabila melewati ayat permohonan, maka apa, Nabi ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melewati ayat permohonan, maka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada. Apabila melewati ayat ta'awud, ayat perlindungan, maka Nabi ini berta'awud, ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil ya dari pembahasan yang tadi, bahwasanya salatnya Nabi SAW adalah panjang. Kemudian bacaannya Nabi adalah mutarassilan, yaitu pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Kemudian ketika melewati ayat tasbih, maka bertasbih. Ketika melewati ayat permohonan, maka berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila melewati ayat ta'awud, maka berta'awud. Summa raka'ah. Kemudian Nabi ini ruku. Ruku ya habis membaca 3 surat yang panjang. Faja'ala yaqul subhana rabbiyal adzim. Kemudian Nabi mengatakan subhana rabbiyal adzim. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Maka rukuknya Nabi ini semisal dengan berdirinya. Jadi rukuknya Nabi ini juga panjang semisal dengan berdirinya. Ya kalau berdirinya panjang, maka rukuknya juga panjang. Jadi enggak semisal kebiasaannya orang, ya kalau berdirinya panjang, ya rukuknya pendek, sujudnya pendek, ini ya kurang sunnah. Ya boleh-boleh saja, tapi itu kurang sunnah. Apalagi kalau sholat malam, apalagi kalau sholat malam sendirian, ya maka rukuknya itu harus diperpanjang, memperbanyak di dalam yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, karena ruku adalah tempatnya pengagungan, yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ruku itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, ya dengan hatinya, ya dengan bentuknya, perbuatannya. Karena orang ruku itu bentuknya adalah bentuk pengagungan. Orang ruku juga lisannya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Orang ruku juga apa? Hatinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Summa qala sami'allahu liman hamidah. Nabi mengatakan sami'allahu liman hamidah. Summa qama tawilan qariban mimma raka'ah. Ya, kemudian Nabi ini berdiri lama, yaitu i'tidal, mendekati sebagaimana rukuknya Nabi. Jadi ketika rukuknya panjang, kemudian i'tidalnya juga panjang. Ya juga panjang semisal rukuknya, tapi enggak harus sama dengan membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, enggak. Tapi maksudnya memperpanjang rukuknya juga dan i'tidalnya. Summa sajada. Kemudian Nabi ini sujud. Faqala subhana rabbiyal a'la. Kemudian Nabi mengatakan subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Maka sujudnya Nabi SAW mendekati dengan berdirinya. Yang mendekati berdirinya Nabi SAW. Jadi sujudnya lama, mendekati lamanya berdirinya Nabi SAW. Kemudian hadis yang lain, walima rawahu Ahmad rahimahullah fi musnadihi min hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha. Dan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya dari hadis yang Ummu Salamah radhiyallahu anha, annaha su'ilat an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
bahwasanya Ummu Salamah ini ditanya tentang bagaimana bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian Ummu Salamah mengatakan, kana yuqatti'u qira'atahu ayatan ayatan. Maka apa, Nabi ini memutus bacaannya itu per ayat, satu ayat. Ini bacaan Nabi SAW. Jadi nggak menyambung ke ayat yang kedua, ke ayat 3. Ya boleh saja, tapi apa, lebih sunnahnya adalah satu ayat, per ayat. Dia memberikan contoh, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti. Maliki Yaumiddin, kemudian berhenti. Ini yang ada sunnah ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dicontohkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, baik ayolah ikhwah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, inilah sedikit yang kita dapat sampaikan pada siang hari ini, dan insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang insyaallah taala. Baik, kita akhiri di sini. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.